Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Walaupun chapter 258 sangat menegangkan, dimana Sukuna membantai Shinjuku dengan domain expansion dia, tapi ada satu momen kocak di flashback saat Yuji ditanyai Kusakabe kenapa kecepatan perkembangan Yuji sebagai penyihir Jujutsu sangat luar biasa. Yuji berniat menjawab kalau itu berkat bakat alami dia, tapi sebelum menyelesaikan jawaban, Kusakabe sudah menyangkal kalau itu semua berkat Sukuna. Kusakabe menjelaskan jika Yuji melakukan gerakan tertentu berulang kali dengan tubuhnya, maka itu akan jadi ingatan otot bagi Yuji. Dan memang itulah yang terjadi pada Yuji. Ya tentunya selain Yuji memang anak eksperimen Kenjaku dengan kembaran Sukuna. Jadi setelah Sukuna menggunakan tubuh Yuji, Yuji secara tidak langsung akan menjadi lebih kuat. Tidak percaya? Mari kita lihat faktanya. Saat di kebangkitan pertamanya, Sukuna satu jari melawan Gojo. Setelah itu Yuji menjadi penyihir dan langsung dapat misi penyihir kelas 1. Walaupun saat itu Yuji gagal dan harus ditolong Sukuna, tapi ya, ini adalah perkembangan yang cukup cepat bagi Yuji karena baru menjadi penyihir sudah berhadapan dengan seekor finger bearer yang kelas spesial. Berikutnya Sukuna di tubuh Yuji mengalahkan finger bearer dan berhadapan dengan Megumi. Ini adalah pertarungan dahsyat untuk ukuran Sukuna, yaitu melawan kelas spesial dan melawan pengguna 10 bayangan yang berpotensi menjadi rival Six Eyes dan Limitless. Dari sinilah Yuji mengalami perkembangan yang luar biasa pesat, di mana dia sudah ada di potensi kuat untuk misi melawan Mahito bersama Nanami, di potensi hebat untuk melawan Hanami bersama Todo, dan perkembangan pesat lainnya di Shibuya. Terakhir Sukuna menggunakan tubuh Yuji untuk membantai Shibuya, membantai kutukan bencana terkuat yaitu Jogo. Dalam tanda kutip, jika Jogo ikut berevolusi layaknya Mahito, Sukuna membantai Shikigami Dewa yaitu Mahoraga. Ini benar-benar peningkatan potensi terkuat untuk otot-otot Yuji, mengingat Sukuna mengeluarkan Jujutsu tingkat tinggi yang luar biasa besar, bahkan membuka api Kamino. Hasilnya Yuji berhasil mengalahkan Mahito di mode terkuatnya yang bahkan lebih kuat dari Jogo mode biasa. Dan ya, Yuji menjadi Demon God setelah itu. Dia adalah makhluk tahan banting yang akan bangkit berapa kali pun dia dikalahkan. Di Cooling Game dia bisa mengcounter Yuta dengan lumayan, sampai-sampai Yuta butuh bantuan Rika untuk menang. Selain itu Yuji berhasil meyakinkan Hakari dan menang dengan mudah melawan gerombolan penyihir level tank yaitu Haba dan Hanyu. Terakhir Yuji juga bisa menundukkan penyihir dengan potensi terkuat yaitu Higuruma Hiromi, hingga akhirnya Sukuna berpindah ke tubuh Megumi. Dan ya, berakhir sudah latihan Yuji bersama Sukuna, namun tidak dengan energi kutukannya, dimana keberadaan Sukuna di tubuh Yuji telah menghasilkan residu yang membuat Yuji berpotensi besar untuk bisa menggunakan kekuatan Sukuna. Ya, perjalanan Yuji bersama dengan Sukuna memang telah berakhir, dan ternyata dari 1 juta kemungkinan tersebut, Megumi adalah orang kedua yang berpotensi mampu menampung jiwa Sukuna. Bahkan setelah Megumi hancur mental karena mengetahui fakta bahwa Yorozu memanfaatkan tubuh Sumiki, Megumi masih bisa menekan jiwa Sukuna di tubuhnya. Barulah setelah ritual Bath dan Sukuna membunuh Sumiki Yorozu, Megumi 100% hancur mental. Apalagi Sukuna mengumpankan jiwa Megumi untuk dipaksa menerima efek Unlimited Void Gojo. Ini benar-benar perusakan mental yang sangat dalam bagi Megumi. Bahkan meski jiwa Yuji berhasil menemui jiwa Megumi di alam jiwa, jiwa Megumi tetap tidak bisa bangun alias sudah menyerah dengan kehidupan. Dari sini Abdikos pernah membuat video teori kalau inilah yang nantinya akan membuat Megumi berpotensi sebagai villain terakhir menggantikan Sukuna. Apalagi Kenjaku secara spesifik menyerahkan potensi penggabungan Tengen dengan umat manusia kepada Megumi. Jadi ya, Kenjaku bukanlah tipikal orang yang sembrono karena dia sudah menjalani hidup ribuan tahun dengan penuh perhitungan. Jadi ketika Kenjaku mewariskan impian terbesarnya pada Megumi, bukan pada Shiorihime alias Uraume, maka Kenjaku pasti punya keyakinan besar kalau Megumi akan menyelesaikan apa yang menjadi impian Kenjaku, yaitu menggabungkan Tengen dengan penduduk Jepang. Baik itu Megumi dalam keadaan masih dikuasai Sukuna atau dalam keadaan Megumi terlepas dari pengaruh Sukuna. Yap, jika Megumi menggabungkan Tengen dalam keadaan dipengaruhi Sukuna, ini adalah sesuatu yang biasa. Sekarang bagaimana kalau Megumi tetap menggabungkan Tengen dengan penduduk Jepang tanpa pengaruh Sukuna? Yap, Megumi akan menjadi jahat dan menjadi musuh besar umat manusia setelah dia terlepas sebagai wadah Sukuna. Dari sini seberapa kuat Megumi sebagai mantan wadah Sukuna? Mari kita bahas kemungkinannya. Check it bro. Pertama, teknik 10 bayangan Megumi akan mencapai level tertinggi. Yap, sesuai perkataan Kusakabe, otot-otot di tubuh Megumi akan mempunyai ingatan bagaimana Sukuna menggunakan teknik 10 bayangan tingkat tinggi saat melawan Yorozu atau saat melawan Gojo.
Jadi Megumi versi jahat ini akan bisa menggunakan Piercing Water dari Max 11, bayangan Divine Dog tanpa summon, menggabungkan 3 Shikigami sekaligus, dan tentu saja membuat Mahoraga tunduk kepadanya. Dan ya, kemungkinan Megumi juga bisa menggunakan roda Mahoraga untuk mengadaptasi fenomena tanpa perlu mensummon Mahoraganya secara langsung. Kedua, mempelajari teknik lawan dan menggunakan versi dirinya. Salah satu kekuatan paling berbahaya dari Sukuna adalah dia mampu mempelajari teknik Jujutsu lawan. Dia menggunakan teknik tersebut untuk disesuaikan dengan versi dirinya. Ingat ya, Sukuna tidak bisa menggunakan Piercing Blood Dead Painting, tapi dia bisa menggunakan Jujutsu bagaimana para Dead Painting. Menggunakan Piercing Blood lalu melalui perantara dari Water Max 11, Sukuna mengcopy teknik Jujutsu bagaimana Piercing Blood bekerja. Dan akhirnya terciptalah jurus Piercing Water. Berikutnya Yuji pernah diajar Choso dengan pisau sirkulasi darah. Pada akhirnya di pertarungan melawan Yuta, Sukuna bisa menirukan teknik ini, yaitu Sukuna mensirkulasi tebasannya menjadi versi mini di sekitar tubuhnya, sehingga tebasan ini berfungsi layaknya gergaji mesin. Jadi ya, pembelajaran Jujutsu Sukuna bukan hanya saat dia menguasai tubuh Yuji, bahkan saat Yuji ada di tubuhnya sendiri. Sukuna bisa mempelajari Jujutsu dari pertarungan Yuji. Yang terbaru, Sukuna memang tidak bisa menggunakan Domain Unlimited Void Gojo, tapi Sukuna bisa menirukan bagaimana Gojo membangun jalur khusus di otaknya sebagai media regenerasi setelah Black Flash. Hal ini kemudian ditirukan Sukuna dengan membangun jalur khusus untuk membuat otak domain dari otak teknik kutukan dan otak barir yang disatukan. Bahkan secara spesifik, Sukuna menggunakan segel tangan Unlimited Void Gojo untuk melakukan domain tingkat tinggi ini. Jadi ya, pembelajaran cepat ini kemungkinan juga akan bisa dilakukan Megumi karena dua alasan. Pertama, karena Megumi memang pada dasarnya sudah cerdas, dan yang kedua, otot di tubuh Megumi sudah terbiasa menggunakan teknik tiruan saat tubuhnya dipakai Sukuna. Jadi kombinasi otak cerdas dan otot berpengalaman akan membuat Megumi bisa memakai kemampuan Sukuna ini. Ketiga, pengalaman bertarung dengan penyihir super kuat. Sudah dijelaskan Kusakabe kalau Yuji mengalami perkembangan pesat adalah karena bantuan pengalaman dari Sukuna yang melawan para makhluk kuat saat masih di tubuh Yuji, sehingga otot di tubuh Yuji merefleksikan pengalaman bertarung Sukuna ini menjadi pengalamannya sendiri atau sebaliknya. Dan ya, jika para makhluk kuat yang dihadapi tubuh Yuji adalah Fingerbearer, Jogo, Mahoraga, Choso, Yuta, Mahito, dan Higuruma, sisanya seperti Haba dan Hanyu Abdikos anggap makhluk roco. Maka makhluk yang dihadapi tubuh Megumi adalah Ichigo Oriryu, Yorozu, Gojo, Kashimo, Higuruma, Yuji, Yuta, dan Maki. Sisanya seperti Inu dan Kusakabe Abdikos anggap makhluk roco. Jadi ya, bisa teman-teman bayangkan seberapa kuat pengalaman yang didapatkan tubuh Megumi saat ini dibandingkan tubuh Yuji yang pernah dipakai Sukuna. Keempat, Megumi akan bisa menggunakan Black Flash sebagai buff tambahan. Yap, meski potensi 10 bayangan akan mencapai level tertinggi pada Megumi jahat, tapi Megumi jahat masih bisa membuff kemampuan tersebut dengan Black Flash, dimana Sukuna sudah pernah menggunakan 4 Black Flash sebelumnya menggunakan tubuh Megumi. Jadi ya, Megumi jahat kemungkinan juga akan bisa menggunakan Black Flash. Kelima, bisakah Megumi menggunakan residu Sukuna? Yap, Yuji bisa menggunakan residu Sukuna adalah karena Yuji secara khusus dilahirkan Kenjaku bersama dengan kembaran Sukuna. Jadi Kenjaku seperti melahirkan anak yang mewarisi gen yang sama dengan Sukuna. Jadi wajar kalau tubuh Yuji bisa menahan Sukuna, bahkan memerangkap kekuatan Sukuna menjadi residu di tubuhnya. Pertanyaannya, bisakah tubuh Megumi melakukan hal yang sama seperti tubuh Yuji? Mengingat Megumi bukanlah keturunan Kenjaku dan tidak punya gen dari Sukuna. Jawaban dari Abdikos adalah 50-50. Yap, bisa jadi Megumi tidak akan bisa menggunakan kekuatan Sukuna karena tidak ada residu Sukuna yang tertinggal di dalam tubuhnya. Tapi ada kemungkinan residu Sukuna juga akan tertinggal, mengingat Megumi juga bukan keturunan orang biasa, melainkan keturunan orang dengan batasan surgawi. Jadi ada DNA batasan surgawi di tubuh Megumi. Yap, apakah DNA batasan surgawi dari Toji bisa membantu Megumi memerangkap kekuatan Sukuna sebagai residu? Kalau iya, maka ini akan jauh lebih berbahaya, karena tanpa residu Sukuna pun Megumi jahat dengan 10 bayangan sudah OP. Apalagi dengan residu Sukuna, energi kutukan Megumi akan meningkat, dan ini jauh lebih mengerikan. Kita mungkin tidak hanya akan melihat Megumi menggunakan teknik Sukuna, tapi kita bisa melihat domain Chimera Shadow Garden sempurna, di mana kegelapan akan menyelimuti area pertarungan dengan makhluk-makhluk mengerikan dari 10 bayangan secara leluasa akan membantai dari kegelapan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.